planet terpanas di tata surya. Planet Venus sering disebut kembaran bumi. Venus juga dikenal sebagai planet terpanas di tata surya. Kenapa ya? Venus adalah planet kedua terdekat dari matahari. Planet ini juga tetangga terdekat bumi. Planet Venus disebut kembaran bumi karena ia memiliki ukuran, massa, komposisi, dan gravitasi yang mirip dengan bumi. Meskipun disebut kembaran bumi, tapi ada banyak perbedaan di antara kedua planet ini. 1. Planet terpanas. Venus sangat panas. Suhu panasnya mengalahkan Merkurius yang jaraknya paling dekat dengan matahari. Suhu udaranya mencapai 475 derajat Celcius. Begitu panasnya. Suhu di udara bisa bikin timah meleleh. Karena itulah Venus disebut planet terpanas di tata surya. Atmosfer planet ini tebal dan berisi karbon dioksida dan asam sulfat yang dapat memerangkap panas dan membuat Venus hangat. Bahkan, pesawat tanpa awak yang pernah dikirim ke Venus hanya bertahan selama beberapa jam di permukaan Venus, lalu hancur akibat suhu panas. Kedua, angin yang kencang. Selain panas, permukaan Venus berangin. Angin di Venus sekitar 724 km per jam, lebih cepat dari tornado tercepat di bumi. Bahkan, angin pada permukaan Venus bisa berhembus hingga 60 kali lebih cepat daripada rotasi planetnya. Ketiga, rotasi planet. Umumnya, planet berputar berlawanan arah jarum jam pada sumbu putarnya. Akan tetapi, Venus berotasi searah jarum jam dan putarannya lambat. Venus adalah planet yang rotasinya lebih lama daripada bumi. Rotasi Venus memerlukan 243 hari, sedangkan rotasi bumi 23,93 jam saja. Rotasi Venus ini lebih lama dibandingkan waktu yang dibutuhkan Venus mengorbit matahari, yakni sekitar 224 hari di bumi. Keempat, tekanan udara di Venus. Tekanan udara di Venus yang tinggi, tekanan udara hampir sekitar 90 kali lipat tekanan udara di bumi. Tekanan itu hampir sama dengan tekanan udara di laut dalam. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Muzaki dari kelas 74, ingin mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bu Emma. Bulan merupakan satelit alami bumi. Bentuk bulan tampak berbeda-beda pada waktu-waktu tertentu dari bumi. Bentuk bulan yang berbeda-beda inilah yang disebut fase bulan. Ada 8 fase bulan, dan bagaimana tahapannya mari kita bahas satu persatu. Fase bulan baru. Pada fase ini, bulan terlihat gelap sama sekali. Bulan baru terjadi ketika bulan berada di antara bumi dan matahari. Bagian bulan yang menghadap ke bumi tidak mendapatkan cahaya matahari sama sekali dan hanya mendapat cahaya dari bumi. Ini sebabnya bulan terlihat gelap sama sekali. Fase kedua adalah bulan sabit awal atau waxing Christine. Setelah bulan baru, cahaya mulai terlihat karena bulan mulai meninggalkan konjungsi mengelilingi bumi sehingga mulai tampak sedikit cahaya matahari. Saat bulan sabit awal terlihat bagian yang sangat kecil, bersinar dari sisi kanan dan berbentuk sabit. Fase bulan sabit awal terjadi saat bulan meninggalkan konjungsi pada tanggal 1, 2, dan 3. Penanggalan bulan atau komarya selanjutnya fase bulan kuartal pertama, yaitu fase di mana setengah bagian sisi kanan bulan terlihat bersinar. Posisi bulan pada fase ini berada 90 derajat dari matahari, sehingga setengah permukaannya yang menghadap ke bumi
terlihat disebut kuartal pertama karena posisi ini seperempat jalan sejak bulan baru kuartal pertama terjadi tanggal 6, 7, dan 8 penanggalan bulan atau Komariah. Fase cembung atau waxing gibbous. Pada fase ini, kita bisa melihat hampir seluruh bagian bulan bersinar dan hanya sebagian kecil permukaan sebelah kiri yang gelap. Semakin banyak bagian bulan yang mendapatkan cahaya matahari. Fase ini terjadi pada tanggal 10, 11, 12 penanggalan bulan purnama atau kuartil kedua. Pada fase bulan ini terlihat penuh terjadi pada saat bulan atau satu garis dengan bumi dan matahari. Namun karena orbit bulan tidak selalu lurus dengan bumi dan matahari, bulan masih bisa terlihat. Ada kalanya orbit bulan berada tepat satu garis lurus dengan bumi dan matahari. Pada kondisi ini akan terjadi gerhana bulan. Fase bulan purnama terjadi pada tanggal 13, 14, dan 15. Fase cembung akhir atau waning gibbous. Mulai dari fase ini, cembung akhir, penampakan bulan tampak terbalik dari fase-fase sebelumnya. Kali ini, sebagian besar permukaan kiri bulan tampak bersinar hanya sebagian kecil. Bagian kanan yang gelap. Fase ini terjadi di tanggal 17 sampai 18 dan 19 penanggalan bulan atau Komariah. Masuk kuartil akhir atau kuartil ketiga. Sesuai dengan namanya, proses ini menandakan 3/4 jalan fase bulan. Penampakan bulan yang bisa kita lihat adalah setengah bulan. Bagian kiri tampak bersinar. Fase ini terjadi di tanggal 21, 22, dan 23. Fase ini hanya sebagian kecil bulan sebelah kiri yang terlihat oleh kita dan berbentuk sabit. Terjadi ketika pada tanggal 27, 28, dan 29. Setelah ke-8 fase bulan tersebut, maka bulan akan mengulang fase dari fase 1, yaitu bulan baru, dan kembali tampak gelap di langit. Demikianlah penjelasan dari bahasa bulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.